Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 yang mengatakan, pada zaman Herodes Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau dan akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nanti Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak nampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Pembacaannya yang kedua dari Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 64. Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 64. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet,
untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Betapa ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya berdiam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita masuk di dalam khotbah berseri pada bagian yang kedua di Advent kedua dengan topik Sakaria dan Elisabet, jangan pernah meragukanku. Saya sengaja mencari gambar ini, Bapak, Ibu, Saudara, supaya Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membayangkan betapa tuanya Sakaria dan Elisabet itu ketika Yohanes lahir. Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, sudah tua sekali. Karena itu mungkin lebih tepat kita menyebut mereka Opa Sakaria dan Oma Elisabet. Menurut penafsiran, usia mereka pada saat itu kurang lebih 70 tahun. Oh, 70 tahun sekarang masih gagah-gagah. Jangan lupa, ini era Alkitab, di mana kehidupan sangat berat pada saat itu. Kekeringan, ya, kondisi alam, kalau mau hidup orang harus kerja keras, tidak ada tanah gembur seperti di Indonesia. Tanah berbatu-batu yang harus mereka hancurkan, mereka gali sedemikian rupa untuk menanam benih supaya gandum bisa bertumbuh, anggur bisa bertumbuh. Para pekerja keras saat itu, laki-laki maupun perempuan, tentu saja kondisi fisik mereka tidak segagah orang-orang sekarang. Jadi, kurang lebih inilah mereka berdua. Menurut pemberitaan firman yang kita ikuti pembacaannya tadi, Sakaria ini adalah keturunan Harun. Semua keturunan Harun laki-laki yang lahir pada saat itu otomatis langsung menjadi imam. Ya, karena ini memang berdasarkan apa yang dikatakan Allah lalu diteruskan oleh Musa saat itu dan berjalan terus sampai sekarang. Jadi Harun ini, Sakaria ini adalah seorang imam. Dia sebenarnya rumah tangganya sangat ideal. Mengapa? Karena Elisabet juga adalah keturunan Harun. Ini merupakan sesuatu yang membahagiakan kalau seorang imam mempunyai istri yang juga dari keturunan imam. Karena seorang imam kalau mau kawin, dia harus betul-betul meneliti garis keturunan dari calon istrinya. Luar biasa, dia dapat keturunan Harun. Dan kehidupan perkawinan mereka sebenarnya aman-aman saja. Kenapa mereka berbahagia? Hanya satu persoalan. Untuk era itu, ini masalah besar. Mereka tidak punya anak. Ya, di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di sebuah kotak desa kecil. Saya beri tanda panah. Nah, ini dia. Nama desanya adalah Ein Karem. Ein Karem ini bukan Bethlehem. Ya, jadi Yerusalem, Bethlehem, Ein Karem sedikit di sebelahnya. Jadi ini satu wilayah sebenarnya, tapi sebuah desa yang sangat kecil.
Ini yang menyebabkan salah satu alasan menurut para penafsir mengapa Allah memilih Sakaria untuk menjadi ayah dari seorang laki-laki yang akan menjadi pendahulu dari Yesus, Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena sekalipun dia seorang imam, dia tidak tinggal di Yerusalem. Sekalipun dia seorang imam, firman Tuhan tadi katakan apa? Dia hidup takut Tuhan. Bukan profesinya yang menjadi kebanggaan, tetapi kehidupannya di dalam Tuhan. Itu yang dia banggakan. Dan perjalanan kesederhanaan kedua suami istri ini berkenan sekali di hadapan Allah. Lalu ceritanya berlanjut. Karena keturunan Harun yang lahir otomatis langsung jadi imam, maka jumlah mereka sangat besar. Kalau melihat sejarah sampai pada teks ini, sampai pada zaman perjanjian baru ini, kurang lebih ada 20 sampai 24 ribu imam. Dibagi dalam 24 kelompok. Ya. Jadi kelompok ini menjalankan tugas, selesai, ganti kelompok. Itu sudah ada listnya. Ya, di antara mereka sudah tahu. Dan Sakaria ini adalah keturunan dari Harun, tetapi dalam kelompok Abia. Ini kelompok ke-8 dari 24 kelompok imam ini. Jangan berpikir kalau sudah masuk pada kelompok kecil maka jumlah mereka sedikit. Ya, lebih sedikit dari 20 sampai 24 ribu orang, tetapi masih cukup banyak, kurang lebih 1.000 orang dalam satu kelompok. Sehingga siapa yang akan bertugas di bait Allah itu melalui undian. Ya, ini bukan, jangan memahaminya seperti sekarang. Mereka pakai Urim dan Tumim untuk melihat, ini memang tradisi yang diatur oleh Taurat. Siapa yang akan masuk, imam siapa yang akan bertugas pada hari itu. Dan yang terpilih hari itu untuk mempersembahkan korban adalah Imam Sakaria. Ketika dia masuk, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Seorang malaikat Tuhan, kata firman Tuhan, berdiri di sebelah mezbah persembahan tersebut, mezbah ukupan di hadapan Sakaria. Dan malaikat ini mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa Sakaria bersama dengan Elisabet akan punya seorang anak laki-laki. Untuk kalangan Yahudi, ini kebanggaan besar. Diberitakan di dalam bait Allah, disampaikan dalam bait Allah kepada seorang imam. Luar biasa. Dan aneh sekali karena imam ini meragukan berita dari Allah. Tidak mungkin malaikat itu salah seorang dari imam, karena firman Tuhan katakan tiba-tiba malaikat itu berdiri. Sehingga sebagai seorang imam, mestinya Sakaria tahu sekali bahwa ini sebuah peristiwa luar biasa terjadi di dalam rumah Tuhan kepada seorang imam. Mestinya dia percaya akan hal itu. Tetapi sangat luar biasa kalau saya baca ya dari ayat 20 tadi, kalimat terakhir mengatakan atau gini. Engkau akan menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Itu kata malaikat. Ya, kau imam, ini terjadi dalam rumah Allah, kau tidak percaya, kau meragukan kuasa Allah. Karena dia bertanya, mana bisa? Secara logika, saya dan istri saya sudah sangat tua. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa bedanya Sakaria dan Maria? Ya, dua-duanya bertanya sebenarnya. Perbedaannya, Maria bertanya dalam kerendahan hatinya. Mana mungkin ini terjadi karena saya belum kawin. Itu perkataan Maria dalam kerendahan hatinya. Dia percaya kalau Allah mau melakukan sesuatu itu hak Allah. Tetapi Maria menyadari keterbatasannya dalam kerendahan hatinya. Tetapi Sakaria bertanya karena tidak percaya. Itu jelas dikatakan oleh malaikat. Kenapa engkau akan bisu? Karena engkau
tidak percaya. Sampai kapan engkau bisu? Sampai anak itu lahir. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, hati-hati ketika meragukan Allah. Ya, bukan ancaman, tetapi ketika kita meragukan kuasa Allah, Allah bisa menunjukkan sesuatu hal yang membuat kita kaget, atau pada satu saat kita akan menggelengkan kepala dan mengatakan, wow, memang karya Allah itu luar biasa, asal melihatnya dengan iman. Karena banyak orang memakai logika, ini kebetulan, oh pas-pas makanya terjadi, ya. Tetapi bahwa melihatnya dengan iman, jarang itu terjadi. Lalu firman Tuhan katakan, pulanglah Sakaria berjumpa dengan Elisabet istrinya. Mereka bersyukur pada Allah, tetapi Sakaria pada saat itu tidak dapat berbicara. Bahkan sebelumnya firman Tuhan mengatakan, ketika dari dalam bait Allah, orang banyak yang ada di luar terheran-heran, kok lama banget dia di dalam. Dan pada saat keluar, biasanya imam ketika keluar dia akan melantunkan pujian pada Allah karena sudah menyelesaikan tugasnya di dalam dengan baik. Tetapi Zakaria berdiam diri. Dia tidak mengeluarkan kalimat apa-apa. Maka orang tahu ada sesuatu yang terjadi dengannya di dalam bait Allah. Tapi mereka tidak bertanya. Ketika pulang, Elisabet juga mengetahui hal yang sama, tetapi dia diam. Beberapa waktu kemudian lahirlah Yohanes. Ya, saya cari gambar, Bapak Ibu lihat. Sudah sangat tua lahir Yohanes. Sakaria sebagai seorang imam pasti tahu. Ada cerita tentang Abraham yang punya anak di usia sangat lanjut. Itu bisa terjadi. Kenapa saya tidak? Kebisuannya bisa kita pahami. Karena seorang imam yang tahu begitu banyak cerita dari kisah-kisah sebelumnya, bisa tidak percaya terhadap apa yang dikatakan Allah. Lalu mereka mulai bertanya-tanya. Mau dinamakan siapa anak ini? Orang Yahudi ketika anak lahir belum dikasih nama. 8 hari kemudian ketika anak itu disunat mengikuti tradisi Yahudi, pada saat itu baru anak itu diberi nama. Jadi tetangga-tetangga dan keluarga tanya, ini anak mau dinamakan siapa? Kemudian beberapa di antaranya mengatakan namanya Sakaria saja supaya sama dengan ayahnya. Ibunya katakan tidak. Anak ini akan dinamakan Yohanes. Nama penting sekali karena nama menunjukkan siapa anak ini, berasal dari mana dia, anak siapa dia, bagaimana masa depan dia. Karena itu pemilihan nama dalam tradisi Yahudi bukan hal sembarangan. Pada saat itu Elisabet katakan tidak, namanya Yohanes. Dari mana dia tahu? Ya dari suaminya. Kan suaminya nggak bisa ngomong, tapi bisa menulis, bukan? Hal itulah yang dilakukan oleh Sakaria. Ketika mereka datang bertanya, lalu Pak Sakaria, anak ini mau dinamakan siapa? Karena kata Elisabet, jangan menamakan dia namamu. Dia menulis pada sebuah batu tulis, Yohanes namanya. Artinya Yahweh yang pemurah. Siapa yang menamakannya? Allah sendiri melalui malaikatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pertama, kadangkala kita harus melepaskan mimpi kita dan mempersiapkan diri mendapatkan yang berbeda dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin sama dengan Sakaria dan Elisabet. Ketika kawin, mereka pasti kawinnya muda. Pasti muda, karena ini tradisi Yahudi. Mereka punya mimpi besar tentang punya anak. Mereka punya mimpi besar untuk hidup yang lebih baik di depan sana. Keluarga imam, suami istri berasal dari kalangan imam. Punya anak, apalagi pada saat itu anak laki-laki, luar biasa mereka dihargai. Karena anak mereka juga akan jadi imam nantinya. Mimpi besar Bapak, Ibu, dan Saudara bangun tentang anak-anak, tentang akan punya anak.
atau mimpi-mimpi besar lainnya dalam kehidupan ini terus dipupuk. Tapi pada satu saat kita mungkin harus melepaskan mimpi kita, harapan kita, mempersiapkan diri menghadapi yang berbeda sekali dari Tuhan. Sudah berusaha sana sini, saya punya boleh dibilang teman tidak, tapi pada saat saya kuliah dokter, ketemu dengan seorang dokter. Beliau adalah ketua untuk kedokteran, Fakultas Kedokteran UI. Ya, jadi kami ngobrol-ngobrol pada saat itu di kampus, di salah satu tempat makan, dan beliau juga datang makan. Ternyata teman dengan beberapa teman dosen, kami duduk sama-sama. Beliau katakan hal begini. Beberapa ada yang tanya, sekarang ini bayi tabung sedang jadi tren. Menurut Pak Dokter bagaimana? Kalau punya, apakah bayi tabung itu menjamin bahwa, atau proses bayi tabung itu kalau dilakukan menjamin pasti akan punya anak? Dokternya katakan begini, secara ilmu kedokteran, kalau sperma dan sel telur dipertemukan di luar dengan bahan kimia dengan cara ini itu, sebagaimana yang diketahui, semua dilakukan dengan sangat baik, suhu tubuh dari ibu juga bagus, lalu kemudian hasil pertemuan itu disuntikan ke dalam rahim, semua bagus, 99% saya katakan, kata dokter ini, pasti berhasil, 99%. Tapi jangan lupa, ada 1% yang merupakan campur tangan Allah. Kalau Allah bilang tidak, 99% pun tidak akan jadi. Betapa pentingnya, karena ini manusia di dalam rahim. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang atau mungkin ada cukup banyak orang yang usaha bayi tabung berkali-kali tidak berhasil. Lalu tiba pada satu keputusan, bagaimana ya? Ini harapan besar kami, ini kerinduan kami, ini keinginan kami. Maka ini catatan pertama buat kita semua, apapun itu, terkait anak Bapak Ibu, terkait kehidupan kita. Saya studi selama ini karena ingin jadi ini, enggak jadi-jadi. Saya studi selama ini karena ingin jadi pilot kah, karena ingin jadi apapun itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata katakanlah dengan kondisi COVID saat ini enggak jadi. Saudara pacaran sekian lama, berharap sama dia nanti hidup ketika sudah kawin. Pertengahan jalan tidak jadi dengan dia. Semua usaha sudah dilakukan, tetapi stop ketika Allah katakan bukan dia atau bukan itu. Kadangkala kita harus melepaskan apa yang menjadi target kita dan mempersiapkan diri mendapatkan sesuatu yang berbeda yang sudah Allah rancangkan untuk kita. Saat itu terjadi, awalnya sulit untuk terima. Satu saat Bapak Ibu akan lihat ternyata ini rencana Allah. Buat Elisabeth dan Sakaria, kenapa harus begitu lama menunggu? Kalau toh Allah mau kasih, kenapa harus begitu lama menunggu? Kenapa enggak dulu-dulu? Karena Allah tunggu timing yang tepat. Sebab apa? Ini terkait dengan kelahiran Yesus. Yohanes Pembaptis ada dulu, baru kelahiran Yesus itu kemudian terjadi. Ada yang beritakan dulu, baru sang juru selamat kemudian menyusul. Ini bagian dari skenario Allah. Dan Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah membuat rancangan yang mengejutkan dan mengatakan bahwa rancangan tiba-tiba. Lalu Allah bilang, saya pikir-pikir ini aja deh. Semua rancangan Allah itu sudah punya tahap demi tahap yang dia sendiri tahu. Dan kita hanya menjadi bagian darinya. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang mujizat apa, tetapi tentang bagaimana kita melihat hidup dengan cara pandang Allah. Orang sering berpikir mujizat itu sesuatu yang besar-besar. Sudah tunggu sekian lama, tiba-tiba anak hamil dan anak lahir. Itu mujizat. Setiap hari, kalimat yang dibawa katakan,
Ketika Allah campur tangan atau masuk dalam hidupmu, keajaiban terjadi. Berarti apa? Memiliki Allah, itulah keajaiban terbesar bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita akan selalu mengatakan bahwa ini bukan masalah mujizatnya, tapi ini persoalannya terletak pada cara pandang saya. Apakah pakai cara pandang Allah atau saya pakai cara pandang saya? Kalau saya pakai cara pandang saya, maka mujizat itu tidak pernah ada. Semua pasti ada reasonnya, pasti ada alasannya. Tidak mungkin itu terjadi. Memakai kacamata Allah, cara pandang Allah, bahkan yang kecil, itu adalah mujizat. Bapak, Ibu, dan Saudara punya banyak pengalaman tentang hal-hal yang kecil itu. Ya, saya saya beberapa hari yang lalu saya harus melayani di salah satu GPIB, ya, rekam karena mereka akan putar pada waktu tertentu, jadi rekaman. Kemudian saya berangkat, ya, di tengah jalan saya telepon anak saya untuk tanya kartu tol, saya nyetir sendiri, kartu tol ada isinya? Kayaknya belum, Mam. Saya mampir, sudah terlambat, saya mampir ke salah satu toko dan dia katakan kami nggak bisa isi, Bu, karena saya waktu itu pakai kartu yang berbeda, harus beli. Saya belilah, oke, beli isi sekian, ya. Isi berapa, Bu? Isi sekian. Udah, sudah jadi. Dia katakan 100 sekian, Bu. Saya buka tas, tidak bawa dompet, tidak punya uang. Bagaimana saya mau bayar? Ini persoalan, kalau saya tinggalkan kartu itu, maka tempatnya cukup jauh, ya, daerah Pasar Minggu sana. Saya pasti terlambat, dilema sekali apa yang harus saya lakukan. Mbak itu dia menunggu dengan kartu, Bu, ini 100 sekian ribu. Mbak sebentar, saya ke mobil bongkar-bongkar, ketemu 100 ribu. Ya, ada 100 ribu dalam tas di mobil. Dan saya serahkan, Mbak ini bisa nggak dikurangi saja? Nggak bisa, Bu, karena pulsanya sudah, pulsa atau apa ya, sudah masuk. Nggak bisa lagi dikeluarkan, kurang 36 ribu. Aduh, bagaimana saya, Mbak, bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan ini hal kecil mungkin bagi orang lain. Buat saya, mujizat Tuhan. Mbak itu tunduk ke bawah, dia ambil dompetnya. Dan dia katakan, Bu, saya saja yang bayar. Karena Ibu butuhkan kartunya. Dan saya katakan, Mbak, saya betul-betul lupa dompet. Enggak apa-apa, Bu, saya mengerti. Dan akhirnya Mbak itu bayar. Buat saya, itu cara Tuhan menunjukkan dia ada. Pelayanan saya bisa tetap berjalan dan Tuhan memakai orang lain untuk menolong. Bapak Ibu mungkin menghadapi banyak kisah-kisah kecil, sederhana seperti ini. Tapi itu mujizat dari Allah. Saya kemudian pulang setelah acara selesai, ya, saya kembali lagi ke toko itu untuk mengembalikan, dia masih ada, saya mengembalikan uang itu. Tetapi sesuatu yang kecil dan sederhana ketika terjadi pada saat yang tepat, orang beriman mengatakan itu mujizat dari Allah. Jadi jangan tunggu yang besar, lewat yang kecil saudara dan saya berjumpa dengan mujizat-mujizat yang Allah lakukan. Bukan tentang mujizat apa, tetapi tentang bagaimana cara kita melihat hidup ini dengan cara pandang Allah. Pelajaran yang terakhir, ketika engkau berada di dalam gelap, jangan pernah meragukan apa yang pernah Allah janjikan kepadamu di dalam terang. Ya. Allah menjanjikan penyertaan, Allah menjanjikan kesetiaan, Allah menjanjikan kasih-Nya tidak berubah, Allah menjanjikan Dia berjalan di depanmu, Allah menjanjikan Dia menyertai engkau. Dan pada saat itu diberitakan dari mimbar, atau pada saat saudara membaca firman, pada saat saudara sedang merenungkan diri, merenung tentang kasih Allah, semua itu masuk dalam terang Allah. Tetapi semua itu baru berbunyi ketika kita berada dalam gelap. Apa yang kita dengar itu seperti menggoda kita. Benar nggak sih? Ada nggak sih? Betul nggak sih? Bahkan seorang pelayan Tuhan seperti Sakaria dan saya, Bapak Ibu yang melayani Tuhan, bisa saja tiba menjadi orang seperti Sakaria yang meragukan
apa yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Apa yang Allah firmankan kepada kita. Hari ini saya mengajak saudara bersama-sama kita merenungkan apa yang sudah terjadi di belakang kita. Ketika engkau berada di dalam kegelapan, di situ engkau, Bapak Ibu Saudara dan saya diuji. Jangan pernah meragukan apa yang pernah Allah janjikan kepadamu di dalam terang. Sakaria dan Elisabet, jangan pernah meragukanku. Itu yang mau Tuhan katakan kepada mereka, tetapi itu juga yang Tuhan katakan pada saudara dan saya. Tahun 2021, bisa nggak sih kita masuki dan jalani? Bisa nggak sih kita tiba di Desember 2021? Jangan pernah meragukan Allah. Saya sedang melamar pekerjaan, bisa nggak sih saya dapat pekerjaan itu? Jangan pernah meragukan Allah. Kalau bukan itu, Allah sediakan yang lain. Bisa mungkin nggak sih apa yang saya doakan ini terkabul? Jangan pernah meragukan kuasa Allah. Asal kita benar-benar beriman kepadanya dan tidak mengandalkan logika kita sendiri. Selamat menjalani minggu Advent kedua. Tuhan beserta kita semua. Amin.